Bersyukuri rahmat yang kau kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, ayo. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, aku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas penuh sangkanya, atas gunung dan samudra, tanganku angkat padamu, menyusuri rahmat yang Kau beri, kakimu lompat. Haleluya. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Na 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 na. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Jadi bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam tanganku kuangkat, Tuhan kepada mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakimu melompat baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia kuasanya untuk selamanya, kasih setia. Semuanya yang bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya. Mari saya akan semua jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami rasakan dan kami nikmati hingga saat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini. Biarlah
kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Tuhan bertata dalam setiap pujian penyembahan kami. Engkau ada di tempat ini bersama dengan kami. Kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Semuanya kita tetap bangkit berdiri, kita mau ke salam pujian bagi Raja Wali. Haleluya. Sama-sama katakan
Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya.
percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Haleluya, terpujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pencipta halik langit dan bumi beserta semua yang ada dalamnya. Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Kami umat yang ditebus oleh darah Yesus dari cara-cara hidup, pikiran, perkataan yang sia-sia, supaya kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang menjadi manusia, Engkaulah firman yang menjadi manusia. Berkatilah kami sejahtera, sukacita, dan hati yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami persembahkan seluruh hidup kami. Lawanlah kami dengan firman Tuhan, mengembalikan kami kepada rencana, kepada rancangan, kepada kehendak Tuhan. Biarlah kedagingan kami disalibkan, dimatikan, pemberontakan kami, kebodohan dan kebebalan kami. Biarlah kami dipulihkan, dibenarkan dalam nama Yesus oleh kebenaran yang hidup, kebenaran yang kekal, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom. Ya, terus semangat, shalom. Ya, saudara, dingin-dingin empuk ini pagi ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya siap nanti kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan pengenalan pemahaman kita tentang firman Tuhan? Nah, saya sedikit flashback ketika Tuhan melihat bumi, langit bumi belum berbentuk dan kosong. Disitulah Allah mengeluarkan firman-Nya, karena bumi belum ada kehidupan. Sehingga Allah berfirman, yang tidak ada menjadi ada, sehingga yang kelihatan menjadi nampak hari ini. Ini semua karena firman. Saudara, sebelum Yesus datang ke dunia, firman itu lewat para nabi, Musa, Abraham, semua. Nah, saudara, ternyata tidak membuat manusia kembali kepada rencana yang Allah mau, kepada harapan yang Allah mau dari semula. Ya, akhirnya yang datang siapa? Firman tidak lagi datang lewat perkataan nubuat nabi atau kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi, dari wahyu yang didapat oleh nabi. Saudara, Yesus sendirilah firman itu. Firman itu menjadi manusia. Dia nggak turun dalam bentuk peraturan, hukum, pedoman, ayat, dalil, tapi digodok Tuhan menjadi satu pribadi yang hidup, menjadi satu pribadi yang bernyawa, yang bernafas. Nah, Yesus itulah firman. Tapi apa yang terjadi? Disalibkan dia. Kalau sekarang ibarat firman datang sama saudara, kita robek ini dan kita pijak-pijak. Nah, Tuhan tidak lagi menurunkan firman dalam bentuk nubuat atau tulisan, tapi
Dia sendiri yang menjadi firman, menjadi satu oknum, menjadi satu pribadi. Makanya Yohanes yang tahu bahwa Yesus itu adalah firman, dia bilang, aku membuka sepatunya aja pun tak layak aku. Karena dia kenal firman yang selama ini didengar oleh bangsa Israel, firman yang selama ini mereka dengar lewat para nabi, para imam, sekarang sudah menjadi manusia. Nah, itulah yang membuat Yohanes gentar, dan dia bilang, membuka tali kasut, membuka kasut sepatunya pun aku tak pantas. Sebegitu besarnya dia tahu. Tapi bagi orang yang tidak tahu, disalibkanlah manusia yang disebut mereka Yesus ini. Dibunuhlah dia, disalibkan dia, dianiaya dia, disakiti dia. Karena apa? Mereka tidak terima ini firman yang menjadi manusia. Mereka menolak, mereka memberontak. Padahal itulah cara Tuhan yang terakhir. Gak ada cara lain untuk mengembalikan manusia kepada firman Tuhan yang semula dirancangkannya, untuk mengembalikan manusia ke dalam rupa, ke dalam bentuk, ke dalam kesesuaian dengan Tuhan. Jahatnya. Nah, saya melihat sampai hari ini pun masih banyak orang yang keliru menilai. Masih ada orang yang bilang, maaf, pedoman firman Tuhan jadikan pedoman itu terlalu umum, itu nggak sesuai harapan Tuhan. Nah, saudara, apa sekarang kita harus menjadi orang yang mengerti firman. Firman ini harus kita pahami sebagai cara Tuhan membawa kita untuk kembali seperti Dia. Nah, ingat, saya ulangi lagi ya, malaikat berdosa tidak ditebus. Malaikat berdosa langsung dihukum. Kita berdosa ditebus. Kita berdosa dicari sama Tuhan. Kita berdosa, Tuhan mati untuk kita. Siapa kita? Nah, saya harap ini sudah membuat apa maksud Tuhan ketika firman Allah diberikan. Nah, saudara, Tuhan ketika firman Allah diberikan sesungguh-sungguhnya, ini dengar, Tuhan sedang mengangkat kita untuk menjadi seperti Dia, untuk mengembalikan kita kepada otoritas yang semula, yang persis sama. Jadi firman Allah ini membuat kita seperti Allah. Ya, nah kita lihat dulu Kejadian Keluaran pasal 7 ayat 1. Nah, kenapa saya mulai dari sini? Di sini Tuhan ingin memperlihatkan, ingin mengangkat derajat, martabat, kekuasaan dari seorang Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu.
Sekali lagi kita baca sama-sama jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabi. Ayat 2, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Kenapa Allah tidak bicara langsung sama Firaun? Kenapa Allah tidak langsung lihat, dipulihkannya dulu keadaan Musa, dikasihnya dulu status, aku mengangkat engkau menjadi Allah, ditahbiskan dulu, ya, dikasih mandat dulu, dikasih otoritas dulu. Kamu kuangkat karena Firaun itu raja. Siapa yang lebih tinggi dari raja? Dan Firaun tidak merasa ada yang lebih hebat dari dia. Sedangkan Musa 40 tahun dipelihara Firaun, sehingga Firaun tak perlu merasa takut dengan Musa. Lah Musa ini orang yang pernah aku kasih makan. Lah Musa ini orang yang pernah aku angkat. Kalau tidak mati dulu dia di sungai Nil. Siapa Musa? Musa tidak dihargai sedikit pun oleh Firaun. Apalagi Musa tidak pintar ngomong. Nah saudara, terus apa yang menjadi andalan Musa? Diangkatlah Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kamu kuangkat menjadi seperti aku. Untuk apa? Supaya setiap perkataan yang kutaruh di dalam mulutmu, engkau katakan, engkau ucapkan, supaya raja yang angkuh, raja yang sombong ini, raja yang rasa kepala ini bisa ditundukkan untuk membiarkan umatku bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan, menjadi umat Allah yang merdeka. Dan saudara, jadi firman Tuhan diberikan kepada Musa untuk bisa menundukkan, untuk bisa membuktikan ada yang lebih besar dari Firaun, ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih berjaya. Itu firman Allah. Jadi saudara, maaf kalau kekristenan kita hanya masih beradu susah firman Allah ini. Aku disuruh mengampuni, aku disuruh memberi, aku disuruh untuk hidup benar, kudus. Aduh, saya kaya firman lain. Kita disuruh untuk tidak mencuri, kita disuruh untuk tidak berdusta. Nah lihat, kita masih berkutat dalam hukum moral, dan itu sudah kita bilang sulit. Bagaimana Tuhan? Apakah Musa masih berkutat? Aku bagaimana ya? Aku aja masih begini, aku masih berdosa. Nah, Tuhan berkata Musa, kau kuangkat jadi seperti Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau ada kata-kata berkat yang pernah diucapkan oleh Musa, aku mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Siapa yang mengangkat kita jadi kepala? Kepala yang punya otoritas, kepala yang punya kebijaksanaan, kepala yang menjadi pemimpin. Semua orang ingin jadi kepala. Kepala gudang, kepala kantor, kepala siapa? Nah orang kan asumsinya, amin, amin, engkau tidak lagi ekor, tapi menjadi kepala. Kalau hanya menjadi kepala, bagi Tuhan itu kecil. Tapi lihat betapa banyak orang dikasih jabatan jatuh dalam dosa. Berarti bukan itu maksud Tuhan. Ya,
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita hidup di zaman yang nggak bisa diduga. Tadi saya baca-baca tentang tentang Nuh. Nuh hidup menjelang datang penghukuman itu. Nuh hidup di zaman ketika hukuman itu harus digenapi. Tidak bisa Nuh berdoa, Tuhan hindarkan, Tuhan jauhkan pencobaan ini. Tidak. Makanya kalau ada orang yang berdoa jauhkan pandemi ini, saya yakin tidak akan dijauhkan. Ini akan merubah kebiasaan hidup kita. Dulu kita nggak biasa pakai masker, sekarang kita harus pakai masker. Saudara, saya mau katakan ini akan berterus. Covid ini nggak akan habis. Kita sedang diajar Tuhan beradaptasi dengan kebiasaan baru, dengan gaya hidup baru. Kita diajar Tuhan untuk meningkatkan ketahanan kita. Kita diajarkan Tuhan untuk meningkatkan kekuatan kita. Nah, saudara, tidak akan dijauhkan Tuhan ini. Makanya saudara, apa itu pertobatan? Pertobatan perubahan pikiran. Enggak hanya dulu pemabuk, sekarang enggak pemabuk. Enggak. Nah, pandemi ini memaksa kita untuk merubah mindset. Pandemi ini memaksa kita untuk merubah cara pikir, pola pikir. Perubahan pertobatan yang sesungguhnya, perubahan kita, perubahan pikiran kita. Saya tahu bertobat itu ketika masuk sekolah kita. Saya melihat pribadi-pribadi yang berpengaruh dengan hidupnya berubah. Siapa di sini yang menilai betapa banyaknya orang yang menjadi inspirasi yang bisa merubah kita? Saya banyak berubah di sekolah kita. Ya, saudara, banyak berubah cara berpikir, saya berubah di sini. Pola pikir kita berubah. Nah, pertobatan itu merubah pola pikir. Makanya Tuhan bilang jangan keraskan hati. Ya, ketika Tuhan bilang sama Nuh, aku akan binasakan semuanya ini. Aku akan turunkan air bah. Apa Nuh bilang jangan Tuhan, tunda dulu Tuhan? Enggak. Saudara, itu harus digenapi. Tapi kau, Nuh, kau mendapat kasih karunia karena kaulah satu-satunya orang yang hidupnya benar. Terus apa yang saya buat? Kau buatlah bata. Bata tetap akan datang. Kau buatlah cara bagaimana menghadapinya. Nuh harus berubah. Apa yang dia tidak pernah kerjakan, dia bikinlah bata. Ini bata barang seperti apa juga dia tidak tahu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita melihat firman Allah. Firman Allah sekarang teriak-teriak pun manusia. Bisa jadi semua kita berpikiran akan kena, karena ini tidak akan hilang. Sama dengan flu. Saya bukan mau sok pintar, tapi lihat, ini tidak akan habis. Seperti ada malaria, dari dulu sampai sekarang tetap akan ada. Flu, mungkin akan timbul varian-varian yang baru. Saudara, tapi bersyukurlah kalau saudara punya firman. Tapi kalau tidak punya ini, ya apes kita. Nah, untuk apa firman Allah ini
Pertama, untuk mengangkat martabat kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang mempunyai otoritas untuk memperkatakan firman Tuhan. Jadi kalau saudara baca ini, setiap pencobaan-pencobaan besar yang masuk dalam kategori rencana Tuhan, harus setiap pencobaan itu dihadapi dengan firman. Nah, saya kasih satu contoh. Musa membebaskan bangsa Israel, Tuhan angkat dia jadi Allah, supaya firman Allah yang diucapkan oleh Musa terjadi. Bebaslah bangsa ini dari tanah Mesir. Nah, ketika bangsa ini mau masuk ke tanah Kanaan, Musa sudah mati. Ya. Nah, ketika Musa sudah mati, digantikan oleh Yosua. Tanah Kanaan yang akan mereka masuki bukan tanah kosong, bukan tanah tak bertuan. Itu tanah yang subur, di dalamnya banyak suku-suku bangsa yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, yang berkubu-kubu kotanya, yang punya kerajaan, yang punya tentara, yang punya senjata. Musa sudah mati. Dan apa yang ditinggalkan Musa? Ada 5 kitab Taurat. Ya, sebenarnya tidak kitab Taurat namanya. Sebenarnya namanya Pentateuch. Ya, saudara, ada Kejadian, ada Keluaran, ada Imamat, ada Bilangan, ada Ulangan. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh Yosua? Kami harus masuk ke tanah Kanaan, dan itu tidak mudah. Musa sudah mati. Musa dulu yang pernah membelah laut sudah mati. Beda mujizat yang Tuhan buat sama Musa, beda lagi dengan mujizat yang Tuhan buat sama Yosua. Yosua pergi menghadap Tuhan, dan apa yang dilakukannya? Semua bangsa Israel tidak berani melangkah untuk masuk tanah Kanaan, karena mereka takut mati, karena sudah takut dengan orang-orang yang begitu besar-besar di tanah Kanaan. Diambilnya lah firman Tuhan ini. Ya, Allah tidak lagi berkata kepada Yosua, Yosua kau angkat menjadi Tuhan. Kita masuk dalam generasi. Yosua ambil kitab, dia renungkan siang dan malam. Dia renungkan yang siang dan malam. Berapa tahun diambilnya waktu, berapa lama diambilnya, sampai firman yang dia renungkan ini membentuk dia menjadi orang yang berkenan untuk memperkatakan firman itu. Jadi kalau kita menghadapi pandemi pencobaan, sekarang ambil Alkitab saudara, renungkan sampai kita bisa dipakai Tuhan untuk memperkatakan firman Allah dalam menghadapi pandemi. Tapi yang orang tahu cuma berdoa. Agama lain juga berdoa, kepercayaan lain juga berdoa. Itu berdoa terlalu umum, saudara. Nah, untuk menghadapi tantangan itu, seorang diri Yosua mesti merenungkan, berhari-hari dia merenungkan, sehingga akhirnya dia memperkatakan firman Allah itu. Apakah dia tidak berperang? Dia harus terjun dan masuk ke peperangan untuk mengalahkan 31 raja. Itu dihadapinya, itu dikerjakannya. Kenapa dia berani bekerjakannya? Karena dia sudah punya firman Allah. Jadi orang yang punya firman Allah tidak lari dan sembunyi. Tuhan, kalau ada yang hadapi dia, aku berdoa saja dari sini. Tuhan, kau hadapi musuh-musuhku, aku tinggal berdoa. Ini bedanya. Makanya gereja, jemaat, nggak bisa, saudara, nggak bisa hidup di dalam firman, tinggallah di dalam firman. Kalau saudara masih punya waktu tidak mau merenungkan firman Allah, sedangkan tuntutan ini, tuntutan pencobaan ini
membutuhkan orang-orang yang mendapat mandat dari Tuhan. Kita diciptakan Tuhan untuk bisa menggunakan firman Allah. Kita dikasih mandat, makanya kita diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah, sesuai dengan Allah. Bukan untuk gagalan, supaya kita mendapat hak, privilege untuk memperkatakan ini, menghadapi musuh-musuh kita, menghadapi musibah, menghadapi pencobaan, menghadapi apa saja. Akhirnya Yosua bisa mengalahkan apa? 31 raja dikalahkan Yosua untuk bisa masuk tanah Kanaan. Musa mengalahkan berapa? Musa cuma mengalahkan 2 raja. Yosua mengalahkan 31 raja. Tapi ketika Musa mati, Yosua tidak mencari tongkatnya. Yosua tidak juga mencari jubahnya. Mungkin dari jubahnya ini aku akan mendapat kuasa, otoritas jimat. Mungkin dari tongkat ini aku akan mendapat kuasa, otoritas atau jimat. Itu pikiran yang masih terlalu duniawi. Itu pikiran-pikiran yang membuat kita bersandar pada kebesaran, mengandalkan manusia. Seberapa banyak saudara tahu bisa mengandalkan firman Allah ini, sampai firman Allah ini menjadi dibawa dalam perkataan. Makanya iblis paling gak senang kita baca Alkitab. Halo? Siapa yang masih malas baca Alkitab? Itulah tujuan iblis. Gak mau dia, saudara, dapat mandat dari Tuhan. Siapa yang masih membuang-buang waktunya dan membiarkan Alkitabnya nganggur, sedangkan musibah, pencobaan zaman sekarang hanya bisa dihadapi dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa pentingkah bagi saudara sekarang untuk melihat peta zaman? Nah, saya kasih tahu sedikit untuk gerakan gereja. Dari Katolik dulu keluar Protestan, Lutheran, dibunuhlah orang-orang Lutheran ini sama Katolik. Orang dibunuh karena alasan agama terbanyak, lebih banyak daripada perang. Sampai hari ini sejarah mencatat orang dibunuh karena alasan agama itu menduduki peringkat tertinggi di pembunuhan dunia ini. Ya, agama apa aja ya? Dan yang Kristen aja. Lutheran. Apakah sekarang Lutheran berhasil? Orang Katolik bisa CME. Apa dulu kalian protes-protes? Sekarang lihat gereja-gereja Protestan yang dulu protes di Jerman, kosong. Kosong kan? Presbyterian kosong. Gereja-gereja Protestan dulu yang merasa benar, kosong. Karena apa? Ternyata ada kelemahannya juga. Oleh kasih karunia, percaya, oleh anugerah iman kepada Yesus, kita selamat. Just it. Gereja kosong. Kenapa? Aku udah terima Yesus. Aku selamat karena percaya Yesus. Nah, gereja mulai dikasih apa? Teologi kemakmuran. Oh, aku diberkati. Nah, gereja diberkati kan? Setelah orang diberkati kemana? Ke dunia dia pergi. Dulu waktu gereja murni kaya gereja. Bayangkan saudara, dari 1000 jemaat, 1000-nya masih berpuluhan. Satu orang 10%, berarti ada berapa persen kekayaan gereja? 10 kali 1000. Gereja bisa membangun sekolah, panti asuhan, yayasan, itu hebat. Tapi setelah jemaat kaya kemana pergi? Masuklah Anabaptis. Gerakan Anabaptis disikat semua Protestan.
bunuh diri. Habis dari Anabaptis masuk lagi ke Metodis. Orang-orang Metodis diganyang karena Anabaptis. Saudara, dari Metodis masuklah mulai gerakan Pentakosta. Dihajar, kita pun masih merasa kok saya aja masuk Pentakosta gak ada teman jadinya di sini. Nah, apakah sudah berhenti di gerakan Pentakosta? Semua gerakan ini punya kelemahan-kelemahan. Makanya kita harus bergerak selalu dengan firman Tuhan. Penggenapan demi penggenapan janji Tuhan. Bahkan ikuti sejarah. Nah, inti dari mengikuti sejarah gereja, kalau kita tidak terlibat, tidak hidup menghidupi firman, kita akan membunuh. Yesus datang pun nanti kita bilang tidak Yesus itu. Ya, makanya waktu Yesus jadi manusia, firman itu jadi manusia, nggak jadi buku lagi. Siapa yang percaya? Dan siapa yang tahu bahwa itu rencana Tuhan? Justru yang menyalibkan Yesus imam-imam, kepala-kepala rumah ibadah, ahli-ahli Taurat yang berkutat dengan hukum-hukum, tapi dia nggak menghidupi firman. Nah, masuk Pentakosta, selesai gerakan Pentakosta, sudah masuk kita ke karismatik. Sampai di karismatik, gereja juga tidak berubah kok. Gereja jadi show. Ya, baju yang di atas turun ke bawah, roh yang di bawah naik ke atas. Gereja jadi panggung. Iya kan? Masih ketemu gak dengan orang-orang di gereja sekarang yang melayani kayak baju sampai ke bawah, roh? Ini kan style. Kita juga ada pengaruh kok sama. Nah, lihat. Habis karismatik, kita masuk ke gerakan terakhir sekarang. Gerakan gereja sekarang saya kasih tahu, apostolik prophetic. Apa itu apostolik? Saudaralah yang bertanggung jawab untuk menjadi firman itu. Saudara pergi ke ladang, ada firman di ladang. Saudara pergi ke kantor, ada firman di kantor. Saudara pergi ke pasar, ada firman di pasar. Karena prophetic, apostolik, gereja yang menjadi firman. Keluarlah, beritakanlah Injil. Kamulah suratan Injil yang terbuka itu. Saudaralah suratan Injil yang bisa dibaca, dilihat orang di kantor, di pasar, di arisan, di kumpulan. Apostolik, prophetic. Itu makanya kalau gereja sekarang kosong, orang nggak bisa berkumpul lagi, tidak masalah. Tuhan harus membuka keran pintu gereja, tembok gereja harus dibuka. Jemaat keluar. Engkaulah firman itu, engkaulah Injil itu, engkaulah firman yang menjadi manusia. Tugasnya apa? Silakan keluar. Oh, kami tidak tahu firman. Saudara tahu? Waktu murid-murid Yesus ditinggalkan Yesus, tahu apa mereka? Yesus masih bilang, kenapa masih belum percaya? Sudah sedikit waktuku. Aku tidak lama-lama. Waktu Yesus mati, muridnya kabur semua. Tinggalkan Yesus. Mereka tidak punya apa-apa. Tapi begitu Yesus bangkit dari antara orang mati, dicarinya lagi murid-murid ini. Ditemuinya mereka, ada yang kembali ke nelayan, ada yang lagi kembali ke kerjaan yang lama, ada yang kembali lagi menggembala. Dicarinya satu-satu. Dihembuskannya Roh Kudus, napasnya. Nanti setelah aku naik ke surga, kalian tunggu dipenuhi Roh Kudus lah mereka. Saudara pernah baca Kisah Rasul pasal 2? Ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Nanti baca di rumah, apa sih yang diberitakan Petrus? Apakah dia punya teologi yang tinggi? Dia hanya bilang begini, Yesus yang kalian bunuh dan salibkan itu adalah Tuhan.
aku saksinya. Aku melihat dia dikubur, aku melihat kuburnya kosong, aku melihat dia bangkit tak ada di kubur. Itu aja. Siapa yang gak bisa memberitakan itu? Halo? Jadi jangan bilang aku gak punya, aku gak bisa seperti pendeta. Baca Kisah Rasul pasal 2. Yesus yang kalian bunuh dan tangkap itu sebenarnya Tuhan, aku saksinya. Pergilah Petrus mengkorbankan bahwa Yesus yang kamu salibkan itu Tuhan. 3.000 orang bertobat. Saudara, siapa yang gak bisa? Saudara lihat Yohanes Pembaptis. Apa sih yang diberitakan Yohanes Pembaptis? Lebih susah saudara bekerja di kantor daripada jadi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sampai mati cuma satu kalimat yang dia bilang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berbondong-bondong orang datang memberi dibaptis, padahal konten, isi, materi yang diucapkannya cuma itu aja. Bertobatlah, nggak ada yang lain. Masih jago saya bertobat daripada Yohanes, maaf, bukan sombong, tapi nggak sehebat Yohanes kan? Nah sekarang kalau saudara menjadi jemaat apostolik profetik, keluarlah. Ini ada firman Tuhan. God's with you. Immanuel, Allah beserta. Cuma gereja merasa hampa karena kita tidak punya ini. Hati kita jauh dari firman Tuhan. Saudara, akhir zaman orang banyak teriak-teriak, Tuhan aku kenal Engkau. Siapa yang tidak kenal COVID? Kemarin saya dengar Pak Erastus Sardono, ternyata dia kena juga. Yang selama ini dijaga sepeda. Mungkin tahun depan siapa lagi yang kena? Ini akan ada terus. Akan berubah menjadi varian yang lain mungkin, yang bisa lebih ganas. Tapi kita tidak diajar cengeng oleh Tuhan. Kita bukanlah kita Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 ya. Ayo silakan kita baca Yakobus pasal 1 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu kurang semua. Oke, ulang lagi yuk. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, tidak hanya mendengar saja, susah firmannya, mesti kudus ya, mesti suci ya, mesti gini ya, tidak boleh balas kejahatan dan kejahatan. Nah, kita tidak lagi, itu sudah lulus sebenarnya. Tapi kamu adalah menjadi pelaku. Siapa pelaku firman? Pertanyaan saya, siapa pelaku firman yang saudara kenal? Allah sendiri. Dan itulah yang mau diberikannya kepada kita untuk menjadi pelaku firman. Itulah Allah. Makanya saudara disebut anak-anak Allah, bukan karena secara DNA atau genetik, atau karena saudara sudah ditebus oleh Yesus jadi anak Allah. Saudara menjadi anak Allah karena saudara pelaku firman Allah. Ada amin? Halo? Ini pada bengong atau ngerti apa enggak sih? Ya. Nah saudara, hendaklah kamu menjadi pelaku. Kita diberi kemampuan untuk memperkatakan firman Tuhan sekarang. Jadi isi hidup kita itu, ya orang sekarang kalau saya bilang bahasa konten udah ngerti lah.
Ya, konten dari hidup kita itu firman itu semua. Firman. Saudara, saya ingat kota Dewi Basir. Saudara punya 2 anjing. Anjing putih sama anjing hitam. Biasa. Ya, yang anjing hitam dikasih makan terus, yang anjing putih dikasih sedikit makan. Mana yang lebih dulu? Yang anjing hitam, karena dikasih makan. Yang anjing putih tidak dikasih makan, mungkin hanya dikasih sedikit. Nah, pada akhirnya ketahuan anjing hitam lebih besar. Dalam hidup kita ada 2, ada jasmani, ada rohani. Mana yang saudara kasih makan? Kalau saudara kasih makan daging, gemuklah daging, tapi kurus roh. Saudara kasih roh saudara, dia akan kuat untuk melawan keinginan daging. Halo? Nah, saudara pergi ke pesta, kasih makan jasmani atau rohani? Saudara pergi ke lapo, kasih makan jasmani atau rohani? Saudara pergi ke dapur, kasih makan jasmani atau rohani? Halo? Saudara pergi ke sekolah, belajar. Habis belajar pergi ke kantin kok. Yang dikasih makan apa? Jasmani atau rohani? Kapan saudara isi rohani saudara? Sedangkan untuk menghadapi pencobaan zaman ini, bukan daging orang semua mengeluh sekarang. Iya gak? Orang sekarang berani ribut, berani berantem. Ketika dagangannya dilarang, orang sekarang hanya untuk mempertahankan parwi. Saya kemarin lihat di Padang, dia pecahin gerobaknya sendiri untuk mencari makan, dilarang. Semua daging orang teriak, semua jasmani orang teriak, tapi itu tidak bisa mengatasi masalah ini. Rohnya kosong. Semua orang berteriak karena air yang diminum pahit. Marah sama Musa. Musa duduk berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, semua orang menyalahkan saya karena mereka minum air yang dimarahi ternyata pahit. Dia duduk di kaki Tuhan, menerima kesalahan semua ditimpakan kepadanya. Tuhan bilang sama Musa, Musa, ambil kayu, kau lemparkanlah itu ke air yang pahit. Diambillah oleh Musa kayu ini, entah kayu apapun itu, tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, dikerjakan, dilemparkannya ke air yang pahit. Setelah air itu dilemparnya, disuruhnya, cobalah kalian minum. Yang tadinya pahit berubah jadi manis. Saudara tahu, semuanya mau diberkati Tuhan. Amin. Pencobaan inilah yang dirubah Tuhan jadi berkat. Ada amin gak? Kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan minta pencobaan itu dijauhkan. Tuhan sudah berkata, kutuk saya rubah jadi. Makanya Tuhan bilang, jahat balas dengan kebaikan. Karena yang jahat itu bisa Tuhan rubah jadi baik. Nah, kalau kita mau diberkati Tuhan, kenal firman Tuhan, kutuk ini yang mau dirubah Tuhan jadi berkat. Mana berkatnya Tuhan? Yang pencobaan ini yang sekarang mau digulai Tuhan jadi opor ayam. Tapi kita kan mengeluh, kita kan sakit hati, kecewa, marah, menolak. Tidak aku terima masalah ini, tidak aku terima pencobaan ini, terlalu pahit Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak kerjakan ini. Amin. Di mana saudara bisa berubah kutuk jadi berkat kalau bukan ini? Bukankah firman Allah dari awal tadi saya sudah katakan, pada mulanya tidak ada langit, bumi kosong melompong, tapi begitu firman Allah diucapkan yang tidak ada menjadi. Amin. Kutuk yang sesungguhnya, kalau yang ada menjadi tidak ada. Itulah saudara perlu hati-hati.
Yang dulunya saudara ada di gereja sekarang nggak ada. Lewat lah. Tapi kalau pencobaan ini tanggung jawab Tuhan. Pandemi ini bisa dirubah Tuhan jadi berkat. Tapi siapa yang terlibat? Yang sama iramanya dengan. Ya, tadi malam saya habis khotbah di Mahakarya, karena saya berkhotbah tentang dua terusan, satu terusan Suez, satu terusan Panama. Ternyata ada beberapa terusan-terusan lagi yang ada di dunia. Yang unik itu terusan Panama. Ya, Panama itu akan menghubungkan orang dari lautan Atlantik ke lautan Pasifik. Dia bisa menghemat 13.000 km untuk kalau mereka melewati terusan Panama itu. Kalau terusan Suez itu terusan air laut. Tapi kalau Panama itu terusan air tawar. Nah, ketika kapal dari laut Atlantik mau ke laut Pasifik, kalau mutar sampai ke bawah Amerika Latin, Brazil itu kan memakan waktu 13.000 km. Hanya dibikinlah terusan Panama. Dengan terusan Panama mereka bisa tidak. Tapi ini terusan tidak mudah. Karena bukan air laut lagi yang dialirkan ke terusan Panama ini, tapi air darat, air tawar. Karena banyak bukit, banyak gunung yang harus jadi ditembus naik di daratan ini, saudara. Masuklah kapal ini misalnya. Jadi dibikinlah bendungan besar. Dibikin bendungan besar. Begitu masuk kapal ini ke bendungan besar itu, diisilah bendungan ini dengan air. Jadilah dia tinggi seperti PLTA. Naiklah kapal ini diisi air. Naik sampai mengalahkan bukit itu. Naiklah tinggi bendungan ini. Setelah dia tinggi, barulah dia ditarik meluncur sampai ke laut. Memang tidak memakan waktu yang antrian cukup banyak. Tapi saya mau beritahu, yang mengangkat bahteramu apa coba? Air bah itu sendiri. Pencobaan itu sendiri yang mengangkat bahtera itu. Amin. Siapa mu? Orang yang benar. Orang yang memang tekun dengan firman Tuhan. Orang yang dapat kasih karunia itu begitu. Tidak cuma Tuhan, jangan air bah nanti aku kena juga. Nah, mau naik ya. Air bah itu sendiri yang mengangkat bahtera itu. Setinggi apapun bahtera air bah, semakin tinggi air bah, semakin tinggi bahtera. Pencobaan itu yang dirubah Tuhan jadi berkat. Itulah yang disebut Tuhan, kau tidak jadi ekor, jadi kepala. Tidak turun tapi nah, siapa yang bisa membuat pandemi ini membuat hidupnya jadi naik? Setiap pencobaan membuat taraf hidup kita naik. Ada amin? Nah, siapa yang bisa mengubah itu? Firman. Jangan mengeluh. Sakit hati, kejam, ditipu orang. Orang itu akan bayar. Orang itu lari. Saudara, jangan bertahan di masalah. Amin. Nah, untuk mengangkat kapal yang besar itu siapa yang sanggup? Ya diisilah bendungan tadi dengan air. Entah mereka dapat metode seperti apa. Mungkin dapat metode dari Nuh juga kan. Dibikinlah bendungan tinggi, diisi air, naiklah kapal ini untuk menjumpai sungai yang di atas. Begitu sampai atas, dibukalah ini, turunlah ini kapal sampai ke laut bawah sana. Ya, tadi malam saya lihat prosesnya hebat. Memang kapal-kapalnya nggak sebesar kapal-kapal terusan Suez. Saudara, terakhir, gereja sekarang masuk dalam gerakan apostolik profetik. Saudara apostel. Di AKBP mungkin kita akrab mendengar kata apostel.
Kitalah rasul. Perkatakan masalah saudara, perkatakan firman Tuhan sama masalah. Tuhan akan aku jadi Allah, supaya aku bisa memperkatakan firman. Amin. Amin. Ya, saudara, ajaran anak kita baca kitab Bapak Ibu. Marahkan dia kalau tidak baca. Terus anak iya, Bapak suruh tapi Bapak tidak baca. Ya, Bapak juga baca. Nggak ada saudara. Akhir zaman ini yang menang, yang bisa memperkatakan ini. Hiduplah di dalam firman dan firman di dalam kita. Nikmatilah berkat firman Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Buka hati saudara untuk menerima firman. Kalau selama ini masih malas bersekutu dengan firman Tuhan, bertobatlah. Ini zaman yang menuntut saudara jadi profetik. Ini gerakan Tuhan sama gereja-gereja pelaku firman. Engkau sendiri yang harus mempergunakan firman itu dengan cara hidup yang sudah ditebus. Saudara, Tuhan mengangkat kita jadi Allah. Untuk itulah kita ditebus. Tuhan rindu kita menggunakan kemampuan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Perkatakan, ucapkan, lakukan firman Allah ini. Pencobaan ini pun bisa dirubah Tuhan jadi berkat. Air mata bisa dirubah jadi sorak-sorai. Kain kabung dirubah Tuhan jadi kain pesta. Kutub pun dirubah Tuhan jadi berkat. Itu sifat dari firman Allah. Manusia yang tahu mengapa masalahnya, tapi masalah itu yang mau dirubah Tuhan hari ini menjadi berkat. Haleluya. Haleluya Yesus. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak indah. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Indah rencana, serahkan hidup kita menjadi pelaku di dalam hidup.
hidupku. Walau ku tak tahu, walau ku tak tahu, dan ku tak mengerti sebuah jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti Tuhan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan cinta rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Jadikan ini doa kita saudara. Sekali lagi, indah rencanamu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Dalam hidupku, di dalam hidupku, bukan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, berat ku rasakan, hati menderita, hati menderita, ku tak berdaya menghadapi. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Tapi ku mengerti Tuhan, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berubahlah mindset dan pemikiran kita oleh firman Tuhan. Berubahlah oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Jadilah kita ciptaan yang baru. Menghadapi zaman, menghadapi musibah, Tuhan perlu orang-orang yang berubah, yang diubahkan oleh firman. Haleluya. Untuk menghadapi tantangan zaman, Allah perlu orang-orang yang berubah menjadi seperti Allah, menjadi seperti anak domba. Kamu akan menjadi Allah, kata Tuhan, supaya kau bisa memperkatakan yang kukatakan, supaya Firaun
pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia. Itulah yang membuat saudara menang. Itulah kemenangan saudara menghadapi musibah. Haleluya, musibah air bah sekalipun. Buatlah hidupmu hari ini, kerjakanlah keselamatanmu. Supaya ketika air bah itu datang, kamu sudah siap. Kita tak binasa, mati sama orang berdosa. Orang benar tidak akan dihukum bersama-sama orang berdosa. Orang benar dia naik batra. Orang berdosa dia tenggelam di dalam air bah. Jadi jangan malas lagi. Jadilah apostel. Membakar baik itu. Inilah yang dirobatkan jadi berkat saudara. Sesama pencobaan, berarti sebesar itu juga berkat. Karena pencobaan itu yang dirobat Tuhan jadi berkat. Masalah itu yang dirobat Tuhan jadi berkat. Percayalah itu. Haleluya Yesus. Masuk lebih dalam lagi dengan firman Tuhan. Ambil waktu. Ada jasmani, ada rohani. Istilah rohani bukan jasmani yang akan kuat menghadapi pencobaan ini. Rohani kita adalah kemenangan, sumber kemenangan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku akan isi jiwaku dengan firman. Aku akan penuhi hatiku untuk menaruh firman-Mu sampai aku menjadi pelaku-pelaku yang mengatakan firman Allah jadi, maka semua jadi. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan, jemaat-Mu ini punya Tuhan. Kami berdosa, Tuhan tebus. Kami bersalah, Tuhan cari. Engkau siksa tubuh-Mu untuk kami. Siapa kami? Ternyata kami orang-orang yang bisa dipulihkan untuk menjadi seperti Allah. Malaikat berdosa dibiarkan, dihukum, tapi kami berdosa, Tuhan cari. Ampuni kami kalau kami tidak bisa sampai detik ini belum bisa memahami bahwa kami ditebus untuk dikembalikan kepada rencana, rancangan, kehendak Allah yang semula, menjadi seperti Tuhan, menjadi sama seperti Allah, kembali kepada rencana Tuhan. Kami masih hidup di dunia ini, tapi disinilah kami dipulihkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi anak-anak Allah yang memperkatakan firman itu, karena firman itu yang sanggup mengubah untuk menjadi berkat, supaya tidak menjadi orang cengeng, orang manja yang takut dengan bencana hanya karena kami tidak ngerti bahwa kamilah Allah kecil yang diberikan firman Tuhan. Sia-sia penebusan Kristus kalau kita tidak kembali kepada panggilan Tuhan. Sia-sia penebusan Yesus kalau kita tidak kembali kepada kehendak rancangan Tuhan yang begitu besar atas kita, untuk bisa memperkatakan firman, untuk bisa menjadi pelaku. Tuhan Yesus, ampuni kami, masih cuek, masa bodoh, masih enggan, malas
untuk bersekutu dengan firman, tapi matikanlah kedagingan malas itu dalam nama Yesus. Pulihkan kami. Pencobaan ini pasti akan datang. Pandemi ini mungkin bisa jadi yang timbul yang lebih parah. Satu hal yang kami tahu, pulihkan kami, hubungan kami, kepercayaan kami, dan hidup kami kepada Sang Halik. Tuhan, penuhi kami dengan firman ini, biar kami bekerja mencari firman itu, merenungkannya, dan mengisi rohani kami dengan firman, sampai kami mendapat privilege, mendapat hak mandataris dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus yang hidup, demi Yesus yang menjadi firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus yang kami terima di hati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau mengembalikan yang menjadi berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan, saat ini kami mau mengembalikan yang menjadi miliknya Tuhan, yang sudah Tuhan berikan banyak dan terlalu banyak dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, kami mau berikan untuk membantu, bahkan menopang pekerjaan Tuhan, khususnya di Kota Bangkinang ini, hanya untuk memperluas kerajaan sorga. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, kami mau berikan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Ajarku berdiam dengan Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu.
saudara-saudari Tuhan. Puji Tuhan.